Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Sobah dari Fakultas Tarbiyah UIN Antasari, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya fikih berjudul Jihad bagi Wanita. Jadi di sini saya mempunyai 3 bahasan. Yang pertama, jihad bagi wanita. Yang kedua, perbandingan beberapa mazhab tentang pengertian jihad. Yang ketiga, tentang jihad wanita dalam konteks kontemporer. Jihad bagi wanita membahas fikih jihad berkaitan wanita. Boleh dikatakan secara umumnya kaum wanita mempunyai peranan dalam jihad yang berbeda daripada kaum lelaki. Ini adalah karena perperangan memerlukan kekuatan fisikal dan mental yang tinggi, berbeda dengan sifat semula, jadi wanita yang secara umumnya bersifat lemah lembut dan kasih sayang. Sifat unik yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil terhadap wanita tersebut menjadi sandaran bahwa jihad peperangan adalah tugas dan kewajiban bagi kaum lelaki. Walau bagaimanapun, hakikat tersebut tidaklah bermaksud Islam mengamalkan diskriminasi dan meniadakan sumbangan yang mampu diberikan oleh para wanita dalam perperangan. Merujuk sejarah awal Islam, kaum wanita telah memainkan peranan yang berbagai dalam situasi perperangan dan sumbangan tersebut telah diiktiraf oleh Rasulullah SAW dan umat Islam. Boleh dilihat melalui fakta-fakta berikut. Yang pertama, wanita berperanan sebagai pembantu menyediakan keperluan makanan dan minuman. Contohnya dapat dilihat daripada hadis riwayat Anas ibnu Malik radhiyallahu anha, Al-Bukhari nomor 2880 tentang Aisyah dan Ummu Sulaim yang didapati sibuk dalam membantu menyediakan air minuman tentara Islam dan dalam perperangan. Yang kedua, wanita berperanan merawat luka para pejuang Islam. Contohnya dapat dilihat daripada hadis Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW berperang bersama kaum wanita dan mereka berperanan mengobati pasukan Islam yang terluka. Muslim nomor 1812. Yang ketiga, wanita berperanan meniup semangat atau memberikan motivasi bagi kaum lelaki. Contohnya dapat dilihat hadis berkaitan syair yang dialunkan oleh para wanita mukmin ketika perang Uhud. Fakta-fakta tersebut disokong oleh banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan hal yang sama. Ini menunjukkan kaum wanita telah memainkan peranan yang berbagai dalam konteks jihad perperangan. Al-Qaradawi dalam mengulas hadis-hadis yang berkaitan menjelaskan walaupun peranan wanita yang dicatatkan oleh sejarah adalah berbagai, kedudukan dan peranan mereka dalam perperangan adalah berdasarkan pertimbangan maslahah dan mafsadah. Wanita hanya dibenarkan untuk menyertai perperangan apabila pertimbangan maslahah lebih besar daripada mafsadah yang bakal timbul. Jihad dalam makna berperang pada dasarnya bukanlah kewajiban bagi kaum wanita karena jihad menuntut pengorbanan dan penderitaan yang teramat berat dalam menjalaninya. Secara alami hal ini pasti tidak dimiliki oleh kaum wanita, apalagi jika melihat kodrat alami wanita yang mengalami haid pada setiap bulan, hamil, menyusui, melahirkan, nifas hingga memelihara dan mendidik anaknya. Inilah sesungguhnya jihad bagi kaum wanita yang tidak pernah dan tidak mungkin dialami oleh kaum lelaki. Akan tetapi ada sebagian wanita yang ditakdirkan tidak menikah, tidak bisa hamil dan melahirkan, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk ikut berjihad dengan apa yang bisa mereka lakukan. Meskipun keahlian berperang menuntut kondisi fisik yang kuat dan ideal, dan hal ini biasanya tidak dimiliki oleh kaum wanita. Kemudian perbandingan beberapa mazhab tentang pengertian jihad.
Menurut mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Bada'i As-Sana'i, secara literal, jihad adalah ungkapan tentang pengerahan seluruh kemampuan, sedangkan menurut pengertian syariat, jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan, ataupun yang lain. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, adapun definisi jihad menurut mazhab Maliki seperti yang termaktub di dalam kitab Munnah Al-Jalil adalah perangnya seorang muslim melawan orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala atau kehadirannya di sana, yaitu berperang, atau dia memasuki wilayah yaitu tanah kaum kafir untuk berperang. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Arafah. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Al-Iqna yang dikutip dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairimi A'la Syarh Al-Khatib, mendefinisikan jihad dengan berperang di jalan Allah. Al-Syiraji juga menegaskan dalam kitab Al-Muhazzab, sesungguhnya jihad itu adalah perang. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, sedangkan mazhab Hambali seperti yang dituturkan di dalam kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jihad yang dibahas dalam kitab Al-Jihad tidak memiliki makna lain selain yang berhubungan dengan perperangan atau berperang melawan kaum kafir, baik fardu kifayah maupun fardu ain, ataupun dalam bentuk sikap berjaga-jaga kaum mukmin terhadap musuh, menjaga perbatasan dan celah-celah wilayah Islam. Selanjutnya, jihad wanita dalam konteks kontemporer. Pada dasarnya dalam Islam, kedudukan dan tanggung jawab kaum wanita adalah sama dengan kaum lelaki, kecuali apabila tanggung jawab khusus yang sesuai dengan fitrah gender masing-masing. Jika jihad dalam perperangan merupakan sebagian daripada syarat yang menjadi tanggung jawab lelaki muslim, jihad wanita dapat dipahami sebagai menunaikan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariat terhadap mereka juga. Justru itu, fikih jihad wanita meliputi peranan dan tanggung jawab seperti seorang istri yang taat. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang amalan yang mampu dilakukan oleh para wanita karena jihad hanya diperuntukkan bagi kaum lelaki. Rasulullah SAW menjawab, mentaati suami dan mengiktiraf hak-hak mereka dapat menyamai jihad di jalan Allah. Tetapi sedikit dari kalian yang melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Selain daripada berperanan dalam urusan kekeluargaan, golongan wanita juga boleh memainkan peranan dalam hal ehwal masyarakat dan negara. Buktinya, nas-nas syarak dilihat tidak pernah menghalang secara mutlak sumbangan yang boleh dimainkan wanita di luar rumah, seperti yang dapat dilihat dalam isu jihad perperangan, jual beli, kepemimpinan, pendidikan, dan juga sebagainya. Dalil-dalil dilihat lebih menjurus kepada persoalan peraturan wanita di luar rumah, seperti tidak dibenarkan untuk berhias secara jahiliyah, Surah Al-Ahzab ayat 33, dan menjaga batas dalam pergaulan, Surah An-Nur ayat 30, demi mengelakkan fitnah. Apabila zaman berubah, peranan dan tanggung jawab wanita turut boleh mengalami berubah dan lainnya memerlukan pembahasan hukum yang baru. Apa yang penting dalam proses ijtihad tersebut mestilah terpusat hakikat ajaran Islam yang tidak pernah menganjurkan subordinasi terhadap golongan wanita. Surah Al-Hujurat ayat 13. Bahkan Islam begitu menjaga kemuliaan dan kehormatan di samping menghargai mereka dengan peranan dan tanggung jawab yang bersesuaian. Kesimpulannya,
bahwasanya hukum jihad pada asasnya tidak diwajibkan bagi kaum wanita karena tidak sesuai untuk ditanggung oleh kaum wanita karena kesadaran fitrah mereka yang lemah lembut menanggung tanggung jawab mengandung dan menyusui anak serta membesarkannya. Seperti yang diketahui bahwa para fuqaha meletakkan syarat wajib berjihad hanyalah bagi kaum lelaki saja. Kaum wanita tidak diwajibkan karena berdasarkan hakikat fisikal kaum lelakilah yang lebih sesuai. Tetapi walau bagaimanapun kaum wanita tidaklah dihalang jika ingin menyertai jihad dengan menyumbangkan tenaga dan kepakaran mereka yang bersesuaian. Jika memang ikut serta bersama kaum lelaki untuk berperang, kaum wanita hanya diperbantukan untuk urusan logistik dan membantu mengobati mereka yang cedera atau luka. Jihad dalam arti berperang hukumnya wajib bagi kaum lelaki yang tidak memiliki uzur syar'i. Adapun hukum ikut berjihad bersama kaum lelaki bagi wanita adalah sunnah selama tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Jihad memang sangat besar pahalanya, namun jihad yang paling utama bagi wanita adalah berhaji, bukan berperang. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah 'alan nisa'i jihadun qala na'am 'alaihinna jihadun la qitalun fihi al-hajju wal umrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Ya, mereka juga wajib berjihad, namun tanpa perperangan, yaitu haji dan umrah." Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan saya baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih, thank you.